Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Tentu kalian semua dalam keadaan sehat, bukan? Pagi ini kita akan belajar di pembelajaran yang kelima. Namun sebelumnya mari kita buka dulu dengan membaca doa bersama. Berdoa mulai, berdoa selesai. Yuk kita mulai dari pengamatan permainan apa yang dilakukan oleh Benny dan teman-temannya. Nah, ini namanya permainan pipa sumur. Sebelum melakukan satu permainan, anak-anak biasa melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kenapa? Untuk mengurangi cedera. Bagaimana cara memainkan pipa sumur? Caranya adalah dengan memutar dan menekuk di air, yang dilakukan dengan secara berkelompok. Anak-anak juga bisa menerapkannya ya, nanti kalau sudah penuh, sudah bisa berenang, kemudian nanti di kolam renang bisa melakukan permainan pipa sumur. Nah, ayo kita melakukan gerakan nanti ya, setelah anak-anak bisa berenang, sudah normal 100% utuh, kemudian ada praktek renang, silahkan melakukan satu gerakan di dalam kolam renang, memutar dan menekuk di air. Iya. Nah, sebelum anak-anak pergi kolam renang, anak-anak mereka berdiskusi. Diskusinya tentang makanan yang sesuai yang akan mereka bawa ke kolam renang. Nah, diskusinya kemudian membuahkan keputusan bahwa makanan yang akan dibawa adalah kue dan buah. Kue dan buah. Tentu kue itu bermacam-macam ragamnya sesuai dengan kesukaannya masing-masing. Nah, bisa jadi satu orang dengan yang lain kesukaannya berbeda. Begitu juga dengan buah, kesukaannya juga berbeda. Nah, masing-masing buah dan kue yang berbeda-beda sesuai dengan kesukaannya, kita juga harus saling menghormati dan bisa juga saling berbagi. Iya, saling menghormati dan juga bisa saling berbagi. Misalkan di sini di satu kelas 2A, Adrian, nama Adrian, kue kesukaannya bolu, kue kesukaannya misalkan salak. Ada lagi satu Galang, kue kesukaannya roti, buah kesukaannya jeruk. Nah, misalkan di sini nanti si Haikal, kue kesukaannya kue lapis, misalkan buah kesukaannya apel. Nah, bisa jadi berbeda-beda. Lah, masing-masing perbedaan kue kesukaan dan buah kesukaan, nah, yang ada di tengah-tengah kalian, tengah-tengah kelas kalian itu ya, saling menghormati dan juga bisa saling berbagi. Yuk. Nah, ini jadi tugas anak-anak, tugas kalian adalah mendiskusikan dengan siapa? Dengan orang tua yang di rumah ya, tentang kesukaan dan buah kesukaan yang berbeda. Kemudian ditulis hasilnya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, coba perhatikan ya. Ada sebuah cerita bergambar nih. Di suatu hari, setelah Kiku diberi nasihat oleh Kiki bahwa seekor burung sejati harus pernah makan cacing. Kemudian Kiku yang biasanya malas, dia bergegas
walaupun bangun dengan rasa ngantuk, dia tetap bangun. Saat keluar, berada di atas pohon, ada seekor induk ayam, ibu ayam, memanggil-manggil kepada Kiki. Kiki, ajak temanmu turun, ayo turun ke sini, bareng makan sareng, sarapan bareng, makan cacing, kata ibu ayam. Kemudian Kiki dan Kiku turun, mendekati ibu ayam dan memakan bareng cacing yang telah dicakar-cakar oleh induk ayam. Setelah Kiku makan cacing, Kiku menepuk bau. Kiki, aku sekarang sudah menjadi burung sejati, kata Kiku kepada Kiki. Belum cukup enak baik. Selain memakan cacing, untuk menjadi burung sejati, kamu harus bangun tiap hari sebelum ayam jantan berkokok. Kemudian semenjak itu Kiku menjadi burung yang selalu bangun pagi sebelum ayam berkokok. Kenapa? Karena Kiku ingin menjadi burung sejati dan juga sudah merasakan badannya lebih enak, badannya sehat setelah bangun pagi. Dia tidak pernah merasakan sakit-sakitan kembali. Itulah cerita yang ada dalam gambar ini. Setelah anak-anak mendengarkan cerita tadi berdasarkan gambar, anak-anak pasti bisa menjawab. Pertanyaan yang ada pada halaman 105. Siapakah tokoh dalam cerita yang kamu tulis? Ayo, nanti tulis ya. Kamu tulis cerita berdasarkan gambar ini. Kiki dan Kiku bangun pagi. Ia menyaksikan induk ayam yang sedang mencakar-cakar tanah untuk mencari cacing. Induk ayam memanggil Kiki dan Kiku untuk makan bareng. Kemudian setelah makan bareng, Kiki dan Kiku terbiasa untuk bangun pagi sebelum ayam jantan berkokok. Boleh singkat padat seperti itu ya. Setelah itu kalian tulis kembali siapa tokoh dalam cerita yang kamu tulis, sikap apa yang kamu temukan dalam cerita yang kamu tulis, kemudian berilah contoh perilaku yang mencerminkan persahabatan dalam cerita yang kamu tulis, dan berilah contoh perilaku yang mencerminkan persahabatan dalam lingkungan sekolah. Siapa tokohnya? Kiki, Kiku, dan induk ibu ayam. Sikap apa yang kamu temukan dalam cerita yang kamu tulis? Selalu mengajak kepada hal yang baik, apalagi selalu berbagi, ya. Suka berbagi. Berilah contoh perilaku yang mencerminkan persahabatan, berbagi, mengajak kepada hal yang baik. Iya. Nomor 4. Berilah contoh perilaku yang mencerminkan persahabatan dalam lingkungan sekolah, berbagi makanan sama teman, saling membantu, meminjami pensil sama teman yang lupa membawanya dan sebagainya ya. Itu saja pembelajaran kita pada pagi hari untuk tema 7, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Kita tutup pertemuan ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.